Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 12, dan judul yang akan kita bahas di episode 12 ini adalah Terbukti Kita Ini Sombong. Nah, oke. Sombong. Dalam benak kita, sombong pasti identik dengan orang yang menghina status sosial orang lain, atau orang kaya yang bangga dengan kekayaannya, atau orang berilmu yang merasa paling pintar, atau menghina fisik seseorang, atau menghina ras seseorang, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, itu memang betul, itu termasuk sombong. Secara umum memang seperti itu, dan itu sudah disetujui oleh semua kalangan. Tapi sebenarnya ada kesombongan lain yang levelnya lebih dalam, dan jarang disinggung di masyarakat pada umumnya. Dan ini sangat dicela dalam Al-Quran sampai-sampai tergolong perbuatan syirik. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang kesombongan ini. Di sini saya tidak akan membacakan semuanya. Saya harap teman-teman ikut serta membaca dan memahaminya sendiri. Di sini saya hanya akan mengambil beberapa ayat saja yang menusuk hati kita. Contohnya seperti di surat Al-Ghafir ayat 35. Di sini Allah menjelaskan, demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Jadi di sini dijelaskan orang yang berlaku sewenang-wenang karena kesombongannya Allah akan mengunci hatinya sehingga orang itu tidak bisa menerima hidayah lagi. Kemudian ada lagi di surat Al-Ghafir juga ayat 76. Di situ Allah mengatakan, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang sombong letaknya di neraka jahanam. Kemudian ada lagi di surat An-Naml ayat 14. Di situ Allah mengatakan, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa orang zolim dan orang sombong sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena kesombongan dan kezaliman dalam hatinya, ia akhirnya lebih memilih yang salah itu tadi. Kemudian ada lagi di surat As-Sajdah ayat 15. Di situ Allah mengatakan, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Berarti dalam ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, tapi mereka pura-pura tidak tahu, mereka tidak mau tahu, berarti orang-orang tersebut termasuk orang yang sombong. Dan masih banyak lagi di ayat-ayat lain yang membahas tentang kesombongan. Termasuk iblis diusir dari surga pun itu karena kesombongannya iblis. Oke, itu tadi dalam ayat Al-Quran. Sekarang dalam hadis. Dalam hadis pun juga dijelaskan bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, banyak sekali kita temui contoh seperti ini. Kadang-kadang orang hanya mau mendengar dari tokoh yang ia puja saja, dari artis yang ia puja saja, atau dari organisasi yang besar, atau dari pakar ini, pakar itu, atau dari tokoh yang terkenal. Padahal ucapan-ucapan orang-orang itu tadi tidak ada Al-Qur'annya di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang membawa kebenaran Al-Qur'an, tapi dia tidak punya status sosial, dia tidak terkenal, itu nggak didengar. Jadi itu kan sudah termasuk meremehkan orang lain. Dan termasuk menolak kebenaran. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, jangan mendengar dari siapa yang berbicara, tapi dari apa yang dikatakan. Jadi walaupun yang berbicara adalah tokoh, tapi kalau yang dibicarakan hanya hal-hal sepele, ya sudah tidak usah didengar. Tapi kalau yang bicara adalah orang kecil misalnya, tapi yang dibicarakan adalah Al-Quran, ya kita wajib mendengarkannya. Jangan sampai kita pilih-pilih, mendengarnya maunya dari siapa. Itu sudah termasuk sombong. Sampai dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik pun kesombongan. Jadi dalam Al-Quran dan hadis, sombong adalah yang seperti itu. Dan ancamannya juga besar sekali. Kesombongan itu mendekati kemusyrikan. Ancamannya adalah neraka jahanam. Oke, sekarang kita analogikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita disuruh orang tua kita, terus kita langgar, kita kan sudah seolah-olah meremehkan orang tua kita. Atau kita balik. Misal kita di posisi orang tua, dan anak kita tidak mengacuhkan apa yang kita peringatkan. Pasti dalam hati kita sakit kan? Nah, seperti itulah kesombongan. Nah, itu baru sombong ke orang tua. Bayangkan kalau kita sudah sombong ke Allah, betapa tercelanya kita. Kita diperingatkan oleh ayat-ayat Allah, tapi kita meremehkannya. Seolah kita tidak butuh itu. Padahal itu ayat Allah, berarti kalimat Allah. Berarti Allah yang ngomong, berarti Allah yang nyuruh. Berarti ya wajar saja kalau hukuman sombong itu, hukumannya adalah neraka jahanam. Kita ngaku Islam, kita ngaku beriman, tapi kalimat Allah atau ayat Allah kita lecehkan dengan ketidakpedulian kita.
Padahal dikasih ayat gratis, tinggal dibaca, tinggal dijalanin. Dan kadang kita terjebak ke siapa yang ngomong tadi. Oh, yang ngomong orang ini, malas ah. Padahal yang dibawa itu Al-Quran. Berarti kita sudah sombong, kita sudah meremehkan orang itu. Tapi kalau yang ngomong tokoh, atau orang terkenal, atau artis, dipuja-puja. Padahal ngomongnya nggak bawa Quran. Dan Quran kita sendiri nggak kita baca. Kita lebih make quotes-quotes dari pakar ini, tokoh ini, artis ini. Berarti secara langsung kita sudah sombong ke ayat Allah. Sombong pada ayat Allah berarti sombong juga ke Allah. Aduh. Sekarang kita lihat lagi di kehidupan kita sehari-hari. Terutama umat muslim yang sudah mengaku beriman ke Allah. Oke, contohnya dalam dalil ada yang bilang sholat itu harus rapat softnya. Ada hadisnya. Dan dengan isu yang nggak jelas seperti sekarang, tiba-tiba sholat kita di jarak-jarak. Dan faktanya juga nggak terjadi apa-apa. Sholatnya dempet, mau sholatnya ada jaraknya nggak terjadi apa-apa. Oke lah kalau misalnya darurat ya apa-apa. Babi juga kalau darurat jadi halal. Lah ini sudah berbulan-bulan kita sholat di jarak-jarak. Di sisi lain, mall buka, restoran buka, konser tetap jalan. Jadi dengan isu nggak jelas itu, bisa merubah syariat kita. Dan kita iya-iya aja, bayangin. Dalil gak kita pakai, omongan orang gak jelas kita pakai. Astagfirullahaladzim. Syariat dari Allah kita rubah demi isu yang gak jelas. Berarti kita lebih percaya omongan manusia daripada aturan Allah. Dan kita membiarkan semua itu. Ini apa udah gak bentuk sombong kepada Allah? Jika aturan manusia aja, kita lebih tunduk daripada aturan Allah. Jadi, bayangin, dengan logika gak jelas kayak gitu, otak kita sudah bisa diputer. Orang sholat di jarak-jarak, orang di mall dempet-dempet, renang di satu kolam. Logika kita dimatikan, dan kita iya-iya aja. Kita jadi kayak nggak punya harga diri, udah kayak binatang ternak. Pukul ke kiri, pukul ke kanan. Terus kita dengan pembelaan di hati kita, ya gimana lagi, namanya juga keadaan kayak gini, apa lalu. Contoh lagi, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya yang berprofesi sebagai guru. Kewajiban guru adalah membina, membimbing, mendidik siswanya sesuai syariat yang dicontohkan Nabi. Tapi kebanyakan fakta di lapangan, sebagian guru lebih taat ke syariat atasan-atasannya. Mereka memperlakukan siswa seperti seorang narapidana yang harus nurut, harus tunduk pada aturannya sendiri. Kasih tugas berlebihan atau yang lain-lain. Tanpa melihat sisi faedahnya dan sisi kemanusiaannya. Contoh lain misal juga pejabat atau wakil rakyat dan sejenisnya. Kebanyakan faktanya, sebagian besar dari mereka rela mengorbankan hak rakyat demi kepentingan dunia, kepentingan jabatan, atau kepentingan kelompok tertentu. Padahal yang bayar rakyat. Tapi yang sombong dia. Dan masih banyak lagi profesi-profesi lain yang sebenarnya kecil di mata dunia. Cuman kayak bos atau ketua ini, ketua itu. Tapi dia sudah memanfaatkan jabatan itu atau amanat dari Allah untuk kesombongan dirinya sendiri. Jadi secara garis besar, kebenaran dari Allah ditolak, kemudian meremehkan orang lain yang posisinya ada di bawahnya. Apa itu gak sombong namanya? Padahal ya, status sosial yang kita punya itu apa sih? Itu kan tugas dari Allah untuk mensejahterakan manusia lainnya. Sombongnya udah kelewatan. Baru jadi guru, dokter, pejabat, profesor, aparat, dan lain-lain, sudah banyak yang merasa di atas orang lain. Padahal itu kan tugas dari Allah. Jadi sebesar apa status yang kita dapat, sebesar itu pula tugas kita. Ingat ya, tugas, bukan buat disombongin. Dan semua profesi, mulai dari presiden sampai rakyat paling kecil pun, itu kan cuma status dari manusia. Apanya yang bisa disombongkan? Sekedar untuk kita tahu ya, dalam Al-Quran pun, derajat ahli kitab yang langsung dari Allah aja masih bisa dikecam. Bayangin, ahli kitab, berarti orang yang sangat paham tentang kitab dari Tuhan. Dan gelar ahli kitab itu Allah yang kasih langsung loh. Itu aja banyak dikecam dalam Al-Quran. Silahkan dicek sendiri. Lah ini gelar dari manusia. Mau presiden, kayak profesor, kayak dosen, kayak guru, aparat, pejabat, dan lain-lain. Udah banyak yang lalai dengan kesombongannya. Sungguh hina sekali di mata Allah. Itulah bukti bahwa kenapa kita banyak mengalami bencana, krisis global, dan kesusahan di negeri ini. Kenapa? Karena ternyata kebanyakan dari manusia memang banyak yang menyombongkan diri. Dan bukan karena kita berstatus muslim berarti kelancangan kita bisa diamputin begitu saja. Enggak, Al-Quran nggak bilang begitu. Dengan banyaknya kesombongan yang dilakukan seperti tidak peduli dengan ayat-ayat Allah padahal gratis, cuek dengan kebenaran, meremehkan orang lain, bersikap sewenang-wenang, lebih percaya ucapannya manusia lain hanya karena dia tokoh daripada omongannya Allah langsung.
Maka kalau sudah seperti ini, jangan salahkan kalau kondisi kita umat Islam sekarang sangat memprihatinkan dan tidak berdaya melawan kezaliman. Dan kita tahu sendiri, kalau sombong kepada manusia aja, murkanya Allah sudah seperti itu, apalagi sombong ke ayat-ayat Allah. Tidak mau membaca ayat Allah, tidak mau peduli dengan ayat Allah, itu berarti sudah sombong ke Allah. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam harus mulai merubah semua dari diri kita sendiri. Mulailah membaca, memahami, dan melaksanakan isi dari Al-Quran. Jangan cuek dengan kebenaran yang ada. Padahal, semua ilmu yang ada dalam Al-Quran itu gratis. Jangan pernah menyombongkan diri dengan status kita, apapun itu. Karena di mata Allah, mau orang sehebat apapun, kalau sudah sombong, tetap aja hina. Jangan lupa selalu belajar menuntut ilmu sesuai Al-Quran kita, karena hanya disitulah kuncinya. Tetap rendah hati, jangan merasa sudah pintar, jangan malas, jangan acuh atau cuek. Semoga dengan semua perbaikan diri kita itu, Allah angkat derajat kita. Allah angkat musibah kita, dan Allah perbaiki hidup kita. Tetap semangat mencari ilmu. Jangan lupa saksikan episode-episode sebelumnya di channel ini dan episode-episode yang akan datang karena pembahasannya akan sangat menarik sekali. Jangan lupa disebarkan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.